Capek bikin konten manual? AI Agent bisa otomatisasi 80% pekerjaan kamu tanpa ribet. Mau tahu caranya? Selamat datang di episode 1 dari playlist Agentic Content, di mana kita akan belajar tentang gimana caranya bisa memanfaatkan kemampuan Agentic AI supaya bisa lebih cepat viral dan juga cuan lebih banyak. So, seperti detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Oke, so jadi pernahkah kamu membayangkan punya asisten digital yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga bisa mengerjakan tugas untukmu secara otomatis, mulai dari riset konten ya, misalnya menulis email hingga menganalisis data dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai AI agent. Jika chatbot biasa ibarat kayak kamus pintar yang hanya menjawab aja saat kamu bertanya, maka AI agent adalah asisten pribadi kamu yang proaktif. Dia bisa merencanakan, mengeksekusi dan juga menyelesaikan tugas tanpa kamu harus mengawasinya setiap langkah. Jadi kita bisa bilang ke AI-nya, tolong bikin gua rencana begini gitu ya. Habis itu caranya gimana, dia ngasih tahu bla bla bla, terus habis itu bikin plan segala macam, cara eksekusinya dia kasih tahu juga, lalu kemudian ya udah tinggal eksekusi semuanya. Atau bahkan kita cuma tinggal bilang doang, gua mau kayak gini caranya ya, tolong bikinin. Nanti dia akan berpikir sendiri lalu kemudian dia melakukan eksekusi sendiri. Itu disebut sebagai AI agent. Berbeda dengan kalau misalnya conversational AI doang yang kayak biasa kayak chatgpt.com, Gemini gitu kan, .google.com dan seterusnya. Dimana kita cuma ngobrol doang dan kita dapat jawaban lalu kemudian kita memproses semuanya secara sendiri atau secara mandiri. Itu perbedaannya AI agent. Nah, teman-teman yang sedang konten saat ini benar-benar harus banget belajar tentang yang namanya AI agent. Karena teman-teman kalau misalnya nggak belajar AI agent sekarang itu udah ketinggalan banget. Nah, mempelajari tentang teknologi AI agent ini akan bisa mempercepat proses ya konten teman-teman jadi lebih cepat gitu ya. Jauh banget lebih cepat, bisa memangkas prosesnya dari 80% kurang gitu ya. Terus juga bisa ngebuat teman-teman yang sedang berjualan produk digital juga jadi lebih cepat gitu ya untuk go to market sehingga bisa lebih cepat cuan gitu ya. Detailnya seperti apa? Yuk lanjut lagi ke dalam materinya. Jadi ingat ya teman-teman, di bagian akhir materi ini kamu akan tahu persis bagaimana caranya bisa membangun AI agent pertama kamu sendiri tanpa perlu jago coding. Gak perlu coding sama sekali, ini cuma tinggal download, install, cepret, selesai. Abis itu teman-teman bisa langsung gitu ya mempercepat, mengakselerasi proses teman-teman punya bikin konten segala macam, bikin skripnya lagi lebih cepat, bikin hooknya lebih cepat. Terus kalau mau bikin produk digital juga semuanya jadi jauh lebih cepat ya. Nanti gua akan kasih tahu step by step atau caranya tuh seperti apa dengan menggunakan AI agent apa ini gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini definisi singkat AI agent adalah sistem kecerdasan buatan yang mampu memahami, merencanakan, menggunakan tools ya, aplikasi API database dan juga mengambil tindakan nyata dan juga bisa mengevaluasi hasilnya dan memperbaiki jika diperlukan gitu ya. Cuman ini bahasa-bahasa teknis ya, API, aplikasi database, mungkin nggak semua orang bisa ngerti ini ya. Tapi intinya adalah ini adalah suatu AI yang bisa melakukan sesuatu buat lu gitu ya. Kirimin gua email gitu ya. Terus habis itu coba cari di YouTube segala macam. Lihat laporan YouTube gua, bentuknya itu seperti apa. Buatkan gua konten script yang ini lalu simpan di dalam folder ini. Itu semua adalah beberapa contoh yang bisa teman-teman lakukan gitu ya dengan menggunakan AI agent ini gitu ya. Nah, di sini ada info suksesnya. Jadi bayangkan AI agent seperti sebagai karyawan digital yang bisa kamu delegasikan tugas-tugas membosankan sehingga kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ya intinya ibarat kayak karyawan digital yang terinstal di dalam laptop teman-teman gitu ya. Dia bisa melakukan pekerjaan apapun yang ada di dalam laptop teman-teman atau bahkan di luar ya, di luar dari laptop teman-teman ya, bisa kirim email tadi dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan dengan namanya adalah AI agent ini gitu ya. Lalu kita kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa komponen utama dari AI agent. AI agent bukan sekedar chatbot doang ya, kayak ChatGPT, Gemini.google.com yang dipoles. Ia dibangun dari 4 komponen utama yang bekerja bersama seperti organ dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah modal dasarnya atau otaknya ya. Kalau misalnya teman-teman sering dengar itu istilah kayak ChatGPT versi 5, ada ChatGPT versi 4, ChatGPT versi 3, atau mungkin Gemini Flash, Gemini Nano, Gemini Pro, Gemini Max gitu dan seterusnya ya. Ada Qwen juga segala macam, Qwen Plus, Qwen Max dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai adalah versi atau modal dasarnya atau LLM-nya, large language modelnya. Dimana itu kalau misalnya dianalogikan adalah sebuah pusat utama jalan tubuh, yaitu adalah otak ya. Seberapa pinter seseorang itu selalu dikaitkan dengan seberapa bagus isi kepalanya atau otaknya gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan suatu task tertentu, pastikan adalah teman-teman menggunakan otak yang benar-benar bagus gitu ya. Nah, kalau di sini kita memilih LLM-nya yang paling bagus. Nah, kalau LLM yang paling bagus misalnya providernya bisa pakai ya Google, Gemini atau pakai ChatGPT dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi ada berbagai
berbagai macam otak-otak ya yang kita bisa pilih, atau mesin lah ya yang bisa kita pilih untuk kita pakai sebagai pekerja digital kita atau agentnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah instruksi custom ya. Kita bisa ngeset ya SOP, panduan kerja atau kerangka kerja, framework atau specific goal segala macam yang memang sudah di tone down kayak gitu ya, instruksi custom ini untuk bisa menghasilkan suatu output tertentu sehingga hasil outputnya tuh selalu benar gitu ya, nggak ngasal gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa memasukkan basis pengetahuan RAG ya, atau Retrieval Augmented Generation gitu ya. Ini sebenarnya udah jarang dipakai gitu ya, tapi karena kemampuan AI yang sudah punya konteks window luar biasa besar, jadi sebenarnya dia bisa masukin semua datanya langsung gitu ya tanpa melakukan RAG. Tapi ini bisa juga masih dipakai sama teman-teman ya. Ya, tapi ini bukan lebih ke arah RAG sih, lebih ke arah memori sekarang. Jadi AI sekarang sudah bisa mulai mengingat tentang apa ya, percakapan apa saja yang pernah dilakukan sebelumnya kayak gitu ya. Nah, terus juga bisa mengingat data juga. Lalu kemudian yang keempat adalah actions dan tools. Nah, ini ibaratnya kayak tangan kaki. Jadi dia tuh kalau misalnya ibaratnya kalau kita ngobrol sama chatgpt.com misalnya atau gemini.google.com, ibaratnya tuh kayak kita ngobrol sama robot yang nggak punya tangan sama kaki gitu ya. Jadi dia bisa ngejawab, mulutnya ada segala macam, badannya kita bisa lihat ya, interface-nya ada, tapi dia nggak bisa melakukan sesuatu hal buat kita kayak gitu ya. Kita tolong kirimin gue email begini, itu nggak bisa dilakukan secara langsung gitu ya. Ada sih yang kayak menus.ai itu bisa ngelakuin itu agentic juga tapi di web. Tapi kebanyakan dari agentic AI itu biasanya adanya di dalam komputer kita, karena itu bisa kalau agentic AI diinstal dalam komputer kita, dia bisa melakukan orkestrasi segala macam ya, bisa ngerjain banyak hal di dalam komputer kita. Nanti gua akan kasih lihat ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau misalnya di sini ada actions and tools, maksudnya adalah tangan dan juga kakinya. Jadi kalau misalnya kita suruh kirim email gitu ya, dia bisa melakukan itu. Terus misalnya kita bikin, tolong buatkan gua skrip tentang ini lalu simpan di folder ini. Nah, itu bisa dilakukan gitu ya kalau misalnya teman-teman menggunakan yang namanya adalah agentic AI yang terinstal dalam komputer teman-teman, dibandingin sama yang cuman ngobrol doang gitu kan pakai ChatGPT atau Gemini kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada penjelasan tiap komponennya. Ini ada modal dasar, ini otaknya, instruksi custom yang tadi gue jelasin ya, bertindak sebagai analisis keuangan dan seterusnya. Dia punya specific rules dan seterusnya. Ini basis pengetahuan ya untuk mengingat ya. Intinya sekarang bisa disebut mengingat data dan juga mengingat conversations. Jadi dia nggak bego-bego amat kalau diajak ngobrol gitu ya. Menjawab pertanyaan yang sama secara terus-menerus. Dia akan belajar dari setiap conversation yang kita punya. Itu ya yang ketiga. Yang keempat adalah actions or tool. Inilah yang membedakan agent dari chatbot biasa. Agent bisa melakukan sesuatu, bukan hanya bicara ya, kita tadi ngirim email dan seterusnya gitu ya. Nah, ini komponen actions dan tools inilah yang mengubah AI dari sekedar ngobrol aja bisa menjadi sesuatu yang benar-benar bekerja atau doing certain atau specific actions kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ini cara kerja AI agentnya gitu ya. Jadi cara kerja AI agentnya itu, AI agent bekerja dalam sebuah siklus cerdas yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu adalah persepsi, menerima input, yang kedua adalah penalaran atau berpikir, yang ketiga adalah aksi, yang keempat adalah refleksi atau evaluasi gitu ya. Jadi dia melakukan 4 fase ini gitu ya pada saat dia ngerjain tugasnya gitu, sehingga outputnya tuh selalu memiliki hasil yang paling bagus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi perbedaan AI agent versus chatbot biasa. Yang pertama adalah fokusnya ini, kalau chatbot biasa menjawab pertanyaan, kalau AI agent menyelesaikan tugas. Kalau ini interaksinya satu pertanyaan satu jawaban, kalau ini multi langkah ya, otonom, bisa nyimpan folder, bisa sambil ngirim email, bisa dan seterusnya. Nanti gue akan kasih lihat ya. Terusnya tidak ada, sangat terbatas, dan ini bisa mengakses API, buka website, baca blog website ya, buka Google segala macam, database dan seterusnya. Ini bisa dilakukan ya sama AI agent ini. Habis itu yang keempat adalah kemandirian, menunggu instruksi setiap saat. Nah, ini bisa bekerja secara sendiri setiap diberi tujuan tertentu. AI tolong melakukan riset tentang misalnya agentic content, ya udah nanti dia akan cari gitu ya di online segala macam, terus kita ngopi tinggal nggak ngapa-ngapain gitu kan, terus ntar dia tiba-tiba kembali dengan hasil komprehensif research yang udah ada ya. Oh, dia cari segala macam bla bla bla, itu semua akan keluar di sana. Habis itu berikutnya di sini konteksnya adalah sering lupa antar percakapan. Kalau ini bisa mempertahankan konteks jangka panjang. Dia punya memori sebutannya ya. Nah, contoh nyatanya adalah kalau kamu bilang ke chatbot biasa kayak carikan info tentang tren konten 2025, dia hanya akan menjawab dengan teks. Tapi kalau kamu bilang hal yang sama ke AI agent, dia bisa langsung mencari di web, merangkum hasilnya, lalu membuat laporan dan juga bahkan mengirimkannya ke email kamu. Semua dalam satu kali perintah doang, itu kan. Perintahnya masih sama, carikan info tentang
tren konten 2025, nanti dia akan merangkumnya segala macam, lalu kemudian dia akan kirim ke email teman-teman. Itu semua bisa dilakukan dengan AI agent. Nah, AI agent ini tidak hanya tahu, dia juga bisa melakukan. Itulah perbedaan terbesar antara yang AI biasa dengan AI agent gitu ya. Oke, sebelum gue lanjut ya kasih lihat jenis-jenis AI agentnya. Nah, ini adalah gue kasih lihat langsung ya in practice-nya tuh seperti apa AI agent. Jadi kalau teman-teman ya sebenarnya AI agent tuh ada banyak ya. Ada AI agent yang ada tinggalnya di cloud ya atau di website segala macam kayak Gemini.google.com yang deep research atau ChatGPT yang deep research segala macam. Manus AI itu semuanya agentic AI juga ya. Tapi dia tinggalnya di website. Tapi ada juga ya agentic AI yang memang tinggalnya tuh beneran ada di dalam komputer kita. Kayak begini misal contohnya ya. Ini adalah agentic AI yang adanya di dalam komputer kita. Namanya adalah anti-gravity gitu ya. Kalau kita buka websitenya jadi ini ya, tinggal buka aja antigravity.google ya, terus habis itu udah. Ini websitenya anti-gravity gitu ya. Jadi anti-gravity ini adalah salah satu AI agent orchestrator ya, atau gampangnya ada aplikasi AI agent lah ya, yang bisa kita berinteraksi dengan yang kita bisa melakukan interaksi gitu ya. Tinggal download aja, cara pakainya adalah tinggal download aja untuk komputer teman-teman, entah mau Mac mau Windows, terserah lah, bodo amat ya, pokoknya gitu ya. Nanti tinggal di download, terus login pakai Google, terus udah beres ya, nggak perlu bayar, nggak perlu ngapa-ngapain, semuanya udah bisa langsung dipakai gratis gitu ya. Nah sekarang ya kita masuk ke in practice-nya itu seperti apa. Kalau misalnya kita mau ya menggunakan AI agent ini pada saat kita mau bikin konten gitu ya, terus daripada kalau misalnya ini nanya ke ChatGPT segala macam dan kita harus pakai special tools gitu kan, misalnya kayak thumbnail The Content Alchemist lah segala macam, atau pakai Viral Hook Architect sebelumnya. Sekarang kita bisa juga sebenarnya jauh lebih cepat lagi dengan menggunakan agentic AI ini gitu ya. Nah contohnya adalah misalnya kita kalau misalnya udah diinstal gitu ya, teman-teman udah login kayak begini, teman-teman bisa tanya gitu kan, buatkan saya 10 konten hook untuk ya apa nih, kontennya apa, kayak begini doang ya. Nanti nggak perlu copy paste, langsung dia akan baca data yang ada di sini gitu ya. Terus nanti dia akan memberikan 10 hook yang cocok. Ini kan videonya tentang AI agent. Nah ini yang teman-teman tadi dengar gitu ya, capek bikin konten manual. Nah itu adalah hooknya dibikinin sama AI ini gitu ya. Masih ada nggak ya? Udah gua hapus kayaknya sih ini ya. Jadi ini bisa dibikinin semuanya cuman ngomong kayak begini doang, maka dia akan baca isi kontennya apa, lalu kemudian bikin 10 hook ya yang cocok untuk konten teman-teman gitu ya. Nah tapi gini, gimana bang ngambil path-nya ini gitu kan, ngambil apa sih namanya, path filenya itu nih di sini gimana gitu ya. Oke, sebenarnya teman-teman balik lagi ya, kalau teman-teman pakai ya aplikasi yang namanya adalah Makernote ya, teman-teman tinggal buka aja di sini namanya Vault ya. Nanti di sini ada inian, klik kanan copy absolute path ya. Nah ini nanti teman-teman klik aja copy absolute path, terus ya udah balik lagi ke aplikasi anti gravity-nya, dipastein di sini, lalu teman-teman ya udah selesai gitu ya. Nggak perlu copy paste ya dokumennya full semua masukin dalam AI, nggak perlu, tinggal masukin aja begini, lalu nanti dia akan ya baca kontennya, baca isi kontennya, lalu bikin hook ya kayak gitu. Jadi cuma melakukan kayak gini doang ya. Terus habis itu berikutnya ya dari sini 10 hook kayak gini, nggak perlu lagi buka browser lagi segala macam bla bla bla, nggak perlu, langsung aja bilang kayak begini. Lalu teman-teman juga bisa bilang oke, saya suka misalnya kan sama list of hooknya. Oke, tulis list of hooknya ke spesifik dokumen, atau kalau misalnya teman-teman ke dokumen ke folder dokumen, itu juga bisa dilakukan. Nanti dia akan nulis hasil hooknya ini ke dalam bentuk dokumen, ke dalam folder dokumen yang ada di komputer lokal teman-teman. Enak banget kan, nggak perlu copy paste lagi kan, copy paste lagi gitu kan. Kalau masih ada yang nggak suka nih misalkan gitu ya, saya tidak suka gitu kan, berikan saya 5 list saja gitu kan, update misalnya filenya namanya ya test.md misalnya ya. Nah ini cuma tinggal ngomong kayak gini doang, nanti dia akan buka filenya, dia akan ngupdate ya. Nah kalau misalnya filenya nggak diinin, kadang-kadang keluar kayak gini ya, ini tinggal bilang aja yes allow this time, atau teman-teman kalau misalnya mau kasih permissions yang lebih banyak bisa pilih yang ini, habis itu pencet submit. Terus ya udah nanti dia akan buka filenya test.md, lalu kemudian dia akan ngedit ya isi filenya tadi, lalu kemudian hasilnya adalah ya udah teman-teman ya, ini gua kasih lihat nih bentuknya. Hasilnya adalah seperti ini
Ini tadi kan ada 10 ya. Ini sekarang belum di refresh. Nah, ini sekarang berubah ya. Sorry, tadi udah ada 10 ya. Ini sekarang berubah jadi 5 gitu kan. Ini udah di refresh. Jadi bentuknya sekarang ada 5 hook ya yang ada di test.md ini gitu ya. Gitu sih. Jadi berikut adalah 5 konten pilihan yang lebih ringkas, padat, dan juga punch untuk menarik perhatian. Misal teman-teman masih nggak suka juga, gue nggak pengen bikin konten hook, nggak pengen bikin hook yang punchy, gue pengen bikinnya hooknya yang horror, pengen hooknya yang lebih personalized ya. Tinggal ngomong aja sama AI-nya, nanti dia akan buka filenya ya. Habis itu ngedit langsung dimasukin semua ke dalam sini kayak gitu kan. Jadi enak banget ya, nggak pakai ribet, nggak pakai pusing lagi, copy paste, langsung semuanya selesai masuk ke dalam sini kayak gitu ya. Nah, itulah fungsinya dari AI agent. Sekarang kita balik lagi ke dalam materinya, yaitu adalah kita masuk ke dalam itu adalah jenis-jenis AI agent. Tidak semua AI agent itu sama ya. Jadi berikut adalah pembagian utamanya. Yang pertama ada rule based agent. Ini hanya mengikuti aturan yang sudah diprogram, tidak bisa berpikir di luar skrip. Ya, contohnya adalah chatbot FAQ. Kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam suatu website terus ada kayak chatbot segala macam itu ngobrol. Nah, itu rule based agent. Ada yang namanya AI powered agent. Jadi kita bisa nanya apapun yang tentang pengetahuan apapun, nanti dia bisa jawab. Kayak misalnya deep research dari Gemini GPT 5.1 agentic task, dan juga ada GPT 5.1 deep research juga ya, deep search gitu kan. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Itu disebut sebagai AI powered agent. Jadi ada bedanya ada dua di situ ya. Jadi FAQ yang di dalam website itu bukan termasuk sebagai AI agent yang yang bagus gitu ya. Jadi berikutnya di sini ada berdasarkan arsitektur, ada single agent, ada multi agent. Satu agent yang menangani semua tugas sendirian, kayak misalnya asisten pribadi berbasis ChatGPT kayak gitu kan, atau multi agent, beberapa agent yang bekerja bersama masing-masing yang punya spesialisasi. Satu agent riset, satu agent penulis, satu agent editor. Yang sekarang adalah yang lagi ngetren adalah kita bisa memberikan satu perintah. Kalau tadi kan gue bikin cuman melakukan satu perintah kayak gitu doang ya, bikinin gua hook, itu kerjaannya cuma satu agent doang ya, single agent yang ngerjain satu pekerjaan itu. Tapi sekarang lagi ngetrend di luar sana, di luar negeri, itu yang namanya adalah multi agent, dimana kita bisa bilang tolong bikinin gua konten misal tentang AI agent ya, nanti dia akan misalnya cari gambar di Pexels atau Pixabay gitu ya, terus dia bikin kontennya, terus abis itu dia bikin hooknya, terus dia bikin strategi kontennya, terus abis itu dia ngehubungin para subscriber, cari yang kira-kira menarik siapa, terus abis itu nyiapin ya konten newsletternya, semua dalam satu perintah dikerjakan barengan, jegret langsung bareng kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan, namanya adalah multi agent ya. Makanya gue bilang tadi di awal kan, kita bisa melakukan pengiritan 80% pekerjaan kita dengan membangun yang namanya adalah AI agent ini. Cuman satu-satu ya. Jadi kita belajar dulu yang sederhana dulu nih, yaitu bagaimana mempercepat proses pekerjaan kita dengan menggunakan AI agent kayak gini ya. Makanya di sini playlistnya namanya adalah agentic content ya, untuk bisa mempercepat dulu. Nanti baru gue ajarin lagi gimana caranya bisa bikin multi agent. Sekali kerjain cepret langsung semuanya bisa jalan sendiri kayak gitu ya. Gitu. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah contoh nyata AI agent yang sudah ada. Nah, ini ya tadi gue udah kasih contoh beberapa di research dari Google, Gemini, nanti di bagian kiri bawah itu ada ya di Gemini untuk bisa melakukan deep research. Nah, itu biasanya dia multi agent juga itu ya. Nanti dia akan cari di blog mana, dia akan Google search, dia akan cari katalog dia di dalam database dan seterusnya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah GPT 5.1, 5.5 sekarang kalau saya OpenAI yang bisa melakukan tugas agentic atau agentic task ya, misalnya bikin dokumen presentasi yang selalu atau bikin daily report gitu ya, terus habis itu nanti diupload ke spesifik tempat tertentu, ya itu bisa juga dilakukan. Yang kedua, yang ketiga adalah custom GPT atau Gemini James, agen custom yang bisa kamu buat sendiri dengan peran, pengetahuan, dan juga tools spesifik gitu ya. Nah, ini yang biasanya kita sering pakai atau yang biasanya sering gua kasih tahu ke teman-teman, misalnya kayak ada The Content Alchemist, ada Viral Hook Architect, ada misalnya macam-macam sih gitu ya. Apalagi ya, ada landing page designer, landing page mentor, segala macam bla bla bla, itu semuanya pakai Gemini Jam. Nah, kenapa gua startnya atau kick off-nya tuh dari Gemini Jam dulu? Karena banyak banget orang Indonesia kalau disuruh pakai beginian nggak ngerti sama sekali, pusing katanya kan, bang gua nggak ngerti jadi installnya ribet nih, aduh kan repot deh. Makanya gua pakai cara yang paling sederhana dulu dengan menggunakan Gemini Jam. Nah, ketika Gemini Jam-nya kemudian udah lengkap, jadi nanti gua akan lagi buat teman-teman yang beli kursus gue namanya Kreator Viral ini, itu nanti akan dapat yang namanya adalah berbagai macam tools dan skill dan juga agent
yang bisa teman-teman pakai untuk bisa mempercepat proses pembuatan konten teman-teman gitu ya. Jadi kalau mau bikin produk digital, kalau mau bikin strategi konten viral, kalau misalnya mau sharing-sharing konten segala macam gitu ya, atau mau mencari momen-momen viral gitu kan, itu semuanya akan bisa dilakukan dengan sangat cepat gitu ya dengan menggunakan agent ini gitu ya. So stay tune, nanti gua akan kasih lagi update-update berikutnya kayak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya jadi suksesnya ada sukses info buat teman-teman. Kamu sudah memakai AI agent tapi tanpa disadari setiap kali kamu pakai deep research atau custom GPTs, kamu sedang berinteraksi dengan AI agent. Jadi kalau teman-teman udah pakai ya tools-tools gua yang misalnya kayak The Content Alchemist, Viral Hook Architect dan seterusnya, itu salah satu juga bagian dari AI agent, meskipun ya kapabilitasnya itu masih sangat sederhana sekali dibandingin sama yang nanti gua akan jelasin gitu ya dari episode-episode berikutnya juga, supaya teman-teman bisa ngelihat ya kapabilitasnya tuh seperti apa gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada contoh penggunaan untuk para kreator konten gitu ya. Sebagai kreator konten, AI agent bisa menjadi tim produksi digital yang bekerja 24/7. Berikut contoh nyata penerapannya. Yang pertama, bisa melakukan ini beberapa studi kasus yang teman-teman bisa pakai dan terapkan ya ketika teman-teman udah pakai AI agent tadi gitu ya. Misal mau pakai anti gravity segala macam-macam sih, ada Google ChatGPT Codex, ada OpenCode, macam-macam sih ya, banyak banget lah ya di luar sana itu provider gitu ya. Tapi kurang lebih yang biasanya Cloud juga, Cloud Code atau Cloud Cowork, itu macam-macam ya, Cloud Desktop App gitu ya. Itu juga bisa disebut sebagai agent AI agent gitu yang ada di dalam komputer kita kayak gitu ya. Itu kita bisa melakukan nih studi kasusnya untuk bisa bikin konten. Yang pertama bisa melakukan riset topik, yang kedua bisa membuat menulis skrip gitu ya, terus habis itu yang ketiga melakukan analisis kompetitor, yang melakukan penjadwalan konten, riset kata kunci, pembuatan caption hingga evaluasi performa gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini semua gitu ya dengan cara menggunakan AI agent gitu ya. Nah, tapi AI agent yang seperti apa gitu kan, nanti gua akan jelasin mungkin di beberapa video-video berikutnya gitu ya. Harus punya skillnya, harus ada custom sub agentnya segala macam, bisa melakukan segala sesuatunya. Kita bisa mendesain custom sub agent sendiri. Nah, itu nanti pembahasan yang lebih agak kompleks lagi, harus ada scriptnya segala macam. Balik lagi nanti pembahasan berikutnya gitu ya, biar teman-teman nggak overwhelm gitu tiba-tiba ini apaan gitu kan, kayak gitu ya, pelan-pelan kita belajarnya. Jadi tapi kurang lebih use case-nya adalah bentuknya tuh seperti ini gitu ya. Lalu kemudian berikutnya, jadi bayangkan semua tugas di atas yang biasanya memakan waktu lebih dari 8 jam bisa diselesaikan dengan AI agent dalam waktu 15 sampai 30 menit. Cukup dengan memberikan instruksi yang jelas aja, lalu kemudian kita bisa gitu ya, atau menggunakan specific tools atau skill yang nanti gua akan jelasin di video berikutnya, itu bisa semua selesai dalam jangka waktu ya sekitar tadi ya, lihat sendiri kan teman-teman ya. Jadi gue bikin kayak begini, bikin hook nggak pakai mikir capek-capek, tinggal kasih aja nih ininya, terus habis itu ini masukin ininya, tulis, terus habis itu gue bilang begini juga, nggak pakai ngapa-ngapain, semuanya jadi langsung beres gitu ya. Gue nggak perlu pusing-pusing lagi segala macam, itu semuanya beres dilakukan sama si anti gravity ini gitu ya. Terus habis itu berikutnya sekarang kita masuk lagi, di sini ada infonya. Jadi dengan AI agent kamu bukan lagi kreator yang mengerjakan semuanya sendiri, tapi kamu adalah direktur yang memimpin tim digital kamu sendiri ya. Tim-tim digitalnya itu ada di mana? Ada di dalam laptop teman-teman sendiri, yang bisa disuruh-suruh ngapain aja itu terserah kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah platform AI agent populer. Nah, ini ya seperti yang tadi pembahasan gua tadi, ada ChatGPT OpenAI ya, ini biasanya pakai Codex segala macam yang bisa diinstal, atau ChatGPT desktop itu bisa diinstal di dalam komputer kita juga gitu kan, sehingga kalau yang udah berlangganan ChatGPT bisa diinstal dan kita bisa nyuruh dia ngapain gitu di dalam laptop kita, itu juga bisa dilakukan. Yang kedua bisa juga pakai Google Gemini gitu kan, tuh Gemini anti gravity begini ya, kita bisa nyuruh dia ngapain gitu ya. Atau mungkin yang paling terkenal luar negeri sekarang, yang benar-benar lagi terkenal banget, namanya adalah Claude dari Anthropic ya, dan dia bisa punya dan dia bisa sangat presisi mengerjakan sesuatu ya. Misalnya contohnya ya, tadi kan gue cuman bikin kayak begitu doang yang tugas-tugas sederhana. Misalnya kalau pakai Claude atau Gemini sekarang yang udah konteks udah agak lebih bagus gitu ya, kita bisa bilang kayak tolong buatkan gue presentasi untuk meeting klien si PTA, detailnya seperti ini bla 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 bla, lalu simpan di dalam folder klien A. Beres ya, cuma tinggal ngetik gitu doang, cepret, nanti AI-nya akan jalan sendiri, muter thread, habis itu dia akan kemudian membuat sebuah PPT atau PowerPoint, atau bisa bikin juga report dalam bentuk PDF. Gila, udah segila itu sekarang ya kalau misalnya kita kerja. Makanya jadi sekarang
ngerjain apa-apa jadi sangat lebih mudah gitu ya. Terus habis itu berikutnya di sini mana yang harus kamu pilih nih ya. Pilih ChatGPT jika kamu butuh fleksibilitas tinggi dan akses ke ribuan custom GPT buatan komunitas ini juga ya. Terus habis itu yang kedua adalah pilih Google Gemini jika kamu sudah terintegrasi dengan ekosistem Google. Nah, biasanya orang-orang kan pasti udah punya Gmail, emailnya kan. Jadi biasanya langsung pakai Google, makanya gue demo ini pakai Anti-Gravity aja Bit2 biar cepet dan teman-teman bisa langsung ngetik. Berikutnya adalah pilih cloud jika kamu bekerja dengan dokumen panjang dan juga membutuhkan analisis yang sangat detail dengan gaya bahasa yang natural kayak begitu ya. Nah, sebenarnya dari ketiga provider ini intinya tuh mereka sama aja ngelakuin hal yang sama gitu kan. Cuman tinggal intinya adalah bagaimana caranya teman-teman bisa ya memberikan instruksi yang jelas gitu kan sehingga dia bisa melakukan eksekusi pekerjaannya dengan benar gitu ya, nggak asal-asalan. Habis itu berikutnya di sini tips kamu tidak harus memilih salah satu, banyak kreator profesional kemudian menggunakan ketiga platform secara bersamaan untuk tugas yang berbeda-beda. Misalnya teman-teman bisa pakai Claude buat ngapain, pakai Gemini buat ngapain, bisa pakai ChatGPT buat ngapain. Itu semuanya dikerjakan secara bersamaan. Balik lagi, tujuannya adalah untuk bisa melakukan akselerasi pada saat kita bikin konten sehingga konten kita bisa jadi jauh lebih produksinya bisa jauh lebih cepat dan juga kita bisa jauh lebih viral dan juga bisa lebih cuan ya dengan menggunakan berjualan produk digital gitu ya. Nah, di sini ada sukses infonya mulai dari satu platform yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu lalu kembangkan ya ke platform lain seiring bertambahnya keahlian kamu gitu ya. Balik lagi kalau misalnya kita start atau training baru di awal, teman-teman kalau bisa start small gitu ya, mulai dengan sesuatu hal yang kecil lalu kemudian teman-teman bergerak atau berkembang ke dalam platform-platform yang lebih besar lagi gitu, atau menggunakan 2 atau 3 platform sekaligus kayak gitu sih ya. Tapi balik lagi ya, subscription-nya akan lebih mahal kalau lu ngerjain dengan menggunakan 2 atau 3 platform sekaligus kayak gitu ya. Oke, mungkin gua kasih snippet dulu sedikit di sini ya. Jadi kan tadi udah gua kasih lihat ya kalau misalnya teman-teman pakai yang namanya ini kan. Ini namanya graphical user interface ya. Ini biasanya buat orang-orang yang umum gitu ya. Tapi kalau buat orang-orang yang tidak alergi dengan yang namanya adalah terminal gitu ya atau kayak coding-coding kayak gitu, teman-teman bisa menggunakan pakai tools yang namanya kayak gini ya atau CLI tools ya. Ini misalnya kayak open code, terus abis itu juga ada lagi macam-macam lah segala macam toolsnya segala macam kayak gitu ya. Teman-teman bisa pakai yang model-modelnya kayak gini gitu ya, misalnya OpenAI Codex, terus abis itu Gemini CLI dan seterusnya. Teman-teman bisa pakai modelnya yang bentuknya kayak gini gitu. Jadi kalau pakai CLI kayak begini gitu, bedanya adalah ya lebih cepet aja. Buat gue pribadi sih gue lebih suka pakai CLI ya, pakai daripada pakai ini ya user interface. Biasanya kayak begini malah menurut gue jadi jauh lebih lama buat gua kalau misalnya kayak begini gitu kan. Kerjanya pakai ngetik-ngetiknya segala macam ini lebih lama gitu. Sedangkan kalau pakai CLI itu lebih enteng buat gua, terus juga bisa bergeraknya jadi lebih cepat gitu ya. Preferensi sih gitu ya. Jadi itu sedikit info buat teman-teman, kalau teman-teman nggak alergi bisa pakai CLI tools gitu ya. Jadi itu. Terus habis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah masa depan AI agent gitu ya. Jadi di dunia AI agent yang berkembang dengan sangat pesat, berikut tren yang perlu kamu ketahui. Tren terkini adalah mulai munculnya banyak orang-orang yang menggunakan agent sebagai multi agent collaborations, yang beberapa agent bekerja sama sebagai tim dan ada yang riset, ada yang nulis, ada yang mengedit, semuanya berkoordinasi secara otomatis untuk bisa menghasilkan sesuatu output yang bagus banget. Itu yang pertama gitu, yang komprehensif gitu ya, yang detail, nggak cuma nanya doang dia akan jawab sekali, enggak ya. Tapi ibaratnya kayak kita nanya ke satu orang, lalu orang itu nanya lagi ke temennya 5 atau 6 temennya, lalu temennya ke temennya itu dia akan melakukan sesuatu lalu jawab ke orang ini, nanti dia akan jawab ke lu. Jadi kayak gitu ya. Makanya kenapa sekarang output dari AI yang multi agent collaboration ini akan jauh lebih bagus. Yang kedua adalah agentic web browsing. Agent bisa menjelajah internet seperti manusia, kayak misalnya mengklik, mengisi form, dan juga mengambil informasi dari website manapun. Nah, sekarang kan website tuh kayak misalnya Tokopedia atau Shopee atau pokoknya kayak website e-commerce segala macam. Kan sekarang kita kalau mau belanja apa-apa kan ya harus bisa masuk ke Tokopedia dulu, masuk ke Shopee dulu dan seterusnya gitu kan. Dan itu butuh waktu atau time consuming. Tapi nanti berikutnya ya di iterasi AI berikutnya ya AI ini mulai bergeser ke arah agentic gitu ya.
kita dengan menggunakan HP aja tinggal ngomong doang, tolong beliin gua baju kaos warna hitam dengan celana warna hitam ya, misalnya di Tokopedia gitu ya. Nanti dia bisa masuk ke Tokopedia websitenya gitu atau mau ke mobile apps-nya, lalu kemudian dia ambil cari baju yang paling bagus ya warna hitam atau yang pernah kita beli. Habis itu dia masukin ke keranjang, nanti dari masukin ke keranjang nanti dia akan checkout sendiri lalu kemudian dikirim ya sama sistem gitu ya dari ekspedisi ke elu. Jadi udah segila itu sekarang ya. Udah bisa agentic web browsing dan juga agentic apps gitu ya. Nanti berikutnya agentic apps. Kita bisa nyuruh apps dulu ngapa-ngapain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah enterprise AI agent. Perusahaan mulai menggunakan AI agent untuk bisa mengotomatisasi proses bisnis dari mulai customer service hingga analisis keuangan dan seterusnya. Ya ini misalnya ya bikin konten segala macam ya, perusahaan-perusahaan yang gede-gede segala macam. Sekarang proses berpikirnya proses planningnya atau proses eksekusinya gitu kan, yang melakukan prosesnya biasanya repeatable gitu ya, itu biasanya udah dikerjain sama agent gitu ya. Dan jadi kalau dulu bikin laporan bisa berbulan-bulan, nah dengan menggunakan agent perusahaan enterprise ini bisa dapat laporan setiap hari karena malamnya AI-nya bekerja malam muter gitu, paginya udah dapat laporannya. Jadi pekerjaannya sangat cepat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tools integrations agent semakin bisa terhubung dengan lebih banyak aplikasi, bukan hanya Google atau Microsoft tapi juga tools spesifik industri kayak yang tadi gue bilang ya. Salah satu tools yang cukup penting buat gue misalnya kayak Pexels atau Pixabay. Biasanya gue ngambil gambar di Pexel atau Pixabay kayak gitu. Nah sekarang dengan menggunakan AI agent gitu, gue bisa bilang aja kan AI tolong bikinin gua konten yang begini, tolong ambil datanya dari Pexel atau dari Pixabay, nanti dia akan ada isinya gambarnya segala macam dan seterusnya. Ini gambar yang teman-teman lihat kayak gini ya, misalnya kayak gini gitu kan, ada gambar-gambar begini, video kayak begini, itu semua diambil atau di hosting pakai Pexel atau Pixabay. Dan gua cuma tinggal bilang doang ke AI tolong bikinin gua konten artikel yang namanya adalah AI agent kayak begini. Maka dia akan, ini semua ya, gua nggak ngedit sama sekali, gua nggak bikin tulisan, gua nggak ngetik segala macam, gua nggak bikin skrip segala macam, semuanya ini dikerjain sama AI gitu ya. Gua cuma tinggal nyuruh dia doang, tolong bikinin gua konten yang isinya adalah ini tadi ya, AI agent masukin ke dalam folder ini. Udah selesai. Semuanya nanti dikerjain sama AI kayak gitu ya. Nah, itu. Terus jadi itu tools integrations. Jadi ada makin banyak lagi tools integration yang nanti akan bisa teman-teman pakai. Habis itu apa artinya untuk kamu dalam 1 sampai 2 tahun ke depan AI agent akan menjadi standar baru dalam pembuatan konten. Kreator yang sekarang belajar menggunakan AI agent akan memiliki keunggulan kompetitif yang sangat besar dibandingkan yang masih mengerjakan semuanya secara manual. Makanya nih gue kasih basicnya sama teman-teman gitu ya, untuk bisa mengakselerasi gitu ya. Harapannya ya nanti gue ya dari ini aja yang udah gue kasih tahu ya, teman-teman kalau ngonten sekarang bisa jadi jauh gitu kan, ini bisa jadi jauh extremely, bisa jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman itu ngontennya gitu kan, harus mikir sendiri segala macam bla 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 kayak gitu, akan jauh lebih cepat. Tinggal install aja ini ya anti gravity, dan ini gratis gitu ya. Login pakai Google, tapi balik lagi ada limitnya. Kalau lo bombardir semuanya pakai anti gravity gini pasti ada limitnya, lo harus upgrade ya. Tapi ini gratis, teman-teman bisa coba ya untuk bisa mempercepat ya pada saat teman-teman mau melakukan ideation, eksekusi, bikin konten segala macam dan seterusnya. Nah, untuk di depannya lagi video-video berikutnya nanti gue akan jelaskan lagi lebih detail lagi gimana caranya untuk bisa menggunakan gitu ya berbagai macam tools, atau ada tips and tricksnya lah supaya teman-teman bisa hasil outputnya tuh jadi lebih bagus kayak gitu ya. Jadi ingat, masa depan milik kreator yang tahu cara memerintah AI, bukannya masa depan itu adalah milik kreator yang tahu cara memerintah AI, bukan yang mengerjakan semuanya sendirian. Mulai hari ini jadilah bos dari tim AI agent kamu gitu ya. Jangan cuman jadi gitu kan orang-orang yang ketinggalan kereta. Nanti ketika orang-orang udah sampai mana lu ketinggalan gitu. Jadi pastikan teman-teman pelajarin ini ya yang tadi gue jelasin itu, terus juga tonton video-video gue lainnya lagi gitu. Nanti gue akan bikin ya semuanya jadi versi agentic gitu ya. Kalau kemarin gue sempat bikin ya 3D digital product blueprint dengan AI agent ini ya kan, dengan Gemini Jam yang sebelumnya udah gue bikinin gitu kan. Nah, kalau gue tarik jadi agent gitu kan, nah lu akan bisa bikin produk digital, bisa bikin semuanya, bisa bikin landing page-nya, bisa bikin produk digitalnya, bisa bikin juga materi pemasarannya, bisa bikin strategi pemasarannya, semua ya dengan sangat-sangat cepat gitu ya. Mungkin sekali enter doang dalam 1 hari semuanya
langsung dikerjain sama AI. Gua akan bikin itu, so stay tune, subscribe kalau lo nggak mau ketinggalan updatean dari gua. Oke, sih paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kalau teman-teman suka dan teman-teman ngelihat ada value-nya dari video ini dan bisa teman-teman ngelihat video ini bisa ngebantu teman-teman yang lain, jangan lupa bantu share, like dan komen. Terus itu ada website juga di agunsuda.com, mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Terima kasih menonton. Oke, bye.